Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman spiritual dari saya belum mengenal spiritual sampai saat ini. Nanti saya akan ambil garis besarnya saja. Jadi saya dulunya kakek saya itu adalah spiritual Jawa. Dari kakek-kakek, dari ibu saya itu pelaku spiritual Jawa atau kejawen kuno. Dan dari bapak saya itu ahli agama. Di situ perjalanan saya dimulai saya umur 12 tahun. Itu saya diikutkan paman saya. Paman saya itu juga seorang ahli agama juga, walaupun tidak bisa menulis dan membaca. Dan dia adalah sosok yang sampai saat ini menjadi guru saya. Walaupun saya diarah kembali ke ajaran Jawa, tapi saya sangat menghargai beliau karena beliau dulu yang menggembleng saya tentang keilmuan kanuragan, ataupun yang menggembleng raga saya di saat saya dari umur 12 tahun. Jadi saya dulu memang dari umur 12 tahun itu sampai umur 33. Itu saya memang mendalami ilmuwan di agama. Tentang wirid, tentang sholat malam, cara-cara bertemu dengan para wali. Di situ saya diajari ilmu kanuragan juga, ya, seperti kebanyakan ilmu-ilmu kanuragan di Jawa pada umumnya. Sampai saya menemui titik terendah dalam hidup saya. Itu setelah saya selesai sekolah. Itu setelah selesai, kalau dulu SMK atau STM. Itu saya merantau. Disitulah titik terendah hidup saya mulai saya rasakan. Karena apa ya, kita jauh dari orang tua, kita kerja di sana, dan juga banyak halangan-halangan di mana di negeri orang itu ya tidak seenak di negeri kita sendiri. Nah, dari situ saya pulang, saya menikah. Setelah saya menikah, di situ justru dari kesalahan saya sendiri, itu saya akui, dari kesalahan saya sendiri, itu saya memiliki beban hutang yang luar biasa. Beban hutang yang luar biasa itu membuat saya dan keluarga itu kebingungan, dan akhirnya saya lari lagi ke luar negeri bersama istri saya dulu. Nah, di saat saya merasakan gejolak hidup yang seperti itu, saya datang lagi ke tempat yang saya anggap guru saya. Saya tanya, saya ini ahli mendalami agama, tapi hidup saya kok seperti ini. Dia cuma bilangnya ya itu namanya lakon, ya dilakoni. Nanti suatu saat kamu akan baik sendiri. Jadi saya lakoni aja. Hutang saya itu banyak.
Itu saya sebut laku wirang saya waktu itu. Itu sampai 10 tahun. Jadi mulai tiap hari ada yang nagih hutang, dari lingkungan saya juga dipandang tidak baik. Orang tua saya sendiri juga membenci saya. Mertua saya yang dulu pun juga membenci saya, sama seperti itu. Tetapi inilah perjalanan namanya spiritual. Kalau kita tidak mengalami keterpurukan, kita tidak akan ada namanya kebangkitan spiritual. Nah, dari situlah sejak saya memiliki anak yang pertama itu, kalau orang-orang sekarang ngomong ya indigo lah. Indigo, jadi dia dulu itu tidak pernah, kalau malam itu sendiri keluar jalan-jalan. Kalau saya tanya ya sama teman-temannya itu biasa. Nah itu saya mendalami sendiri. Kok seperti ini anak saya, sekolah tidak mau, ini tidak mau. Akhirnya saya datang ke makam kakek saya yang sudah meninggal, yang ilmunya kejawen itu. Di situ saya merenungi tentang kehidupan saya kok yang semakin hari semakin seperti ini itu bagaimana. Terus itu saya merenungi terus. Dan saya di situ tiba-tiba timbul itu, kalau saya memang yang sampean inginkan melanjutkan perjalanan sampean di arah ajaran Jawa itu, ya saya siap sekarang, saya gitu aja. Saya siap, tapi anak saya jangan. Karena anak saya masih butuh sekolah, masih cita-citanya masih tinggi. Kalau tiap malam tidak tidur ya saya yang susah kan. Besok mau jadi apa anak saya? Saya bilang seperti itu di makam itu saya. Dan setelah itu saya pindah ke Karanganyar, Jawa Tengah di Solo. Di sana saya kerja lah, biasa kerja untuk hidupi anak istri gitu. Di sisi lain ada benturan di situ, kerja atau spiritual. Karena di sana ada yang banyak yang mencari saya, mendatangi saya untuk berobat dan yang punya masalah itu semakin banyak. Di sini saya dalam diri saya itu bertanya, saya harus kerja atau spiritual. Saya kerja untuk menafkahi anak istri saya atau spiritual untuk menolong orang banyak. Di situ akhirnya saya merenung sendiri di kamar, dan saya putuskan saya berhenti bekerja dan memang siap untuk spiritual. Mungkin itu pemikiran saya melanjutkan perjuangan kakek saya yang dulu juga ahli pengobatan, kan mengobati orang walaupun tata caranya kejawen. Nah dari itulah akhirnya saya pagi itu saya sholat duha. Saya masih sholat duha. Setelah sholat duha itu kakek saya datang. Saya rasa itu walaupun halusinasi, kalau bagi saya sih sekarang itu halusinasi. Kakek saya datang, ngomong kepada saya, waktunya kamu ke timur, dia bilang. Saya bingung di situ. Timur mana? Kan saya habis pulang dari luar juga. Saya tidak tahu itu namanya. Walaupun seorang Jawa, Pulau Jawa ini saya belum pernah keliling. Namanya selesai sekolah saya langsung ke luar negeri kan. Saya berada di alas Borneo sana, kerja sawit saya dulu. Nah dari situlah setelah seperti mimpi itu kakek saya datang, kamu waktunya ke timur. Dan sebelum itu pun kakek saya itu sering datang. Walaupun dia sudah meninggal, dia tuh sering datangi saya. Saya dengan mata telanjang gini, itu bagi saya dulu itu saya masih percaya hal-hal seperti itu. Saya dulu masih percaya, itu saya akui. Saya dulu tetap percaya seperti itu karena itu tahapan. Jadi mata telanjang gini ada sinar biru saat gitu. Tahu-tahu di depan itu wujud kakek saya, walaupun dia tidak bicara, hanya tersenyum saja. Nah dari dia ngomong saatnya kamu ke timur. Nah, habis itu besoknya ada orang nelpon saya, Mas,
Alas Purwo. Ya saya juga apa ini dari kakek saya gitu. Akhirnya saya ke Alas Purwo. Alas Purwo saya coba ditanya gitu. Apa masalahmu sih sebenarnya sampai dalam perjalanan seperti ini? Ya enggak, saya itu punya masalah ekonomi. Saat dulu itu terbelit hutang banyak. Saya merasakan itu. Dan itu bagi saya perjalanan spiritual saya dan jadi pelajaran juga. Nah, di situ saya ke Alas Purwo, kita lakukan tirakat saya masuk Alas Purwo. Di sini saya pertama kali saya mengenal meditasi itu di sini. Di situs kawitan Alas Purwo. Di situ saya cuma duduk diam. Saya ngikuti ya, kan ada yang di depan, saya ngikuti. Di hati saya cuma bilang, ya Tuhan, saya ingin belajar ilmu-Mu agar saya tidak memiliki hutang dalam hidup saya dan saya bisa keluar dari permasalahan ini. Dan apabila memang saya harus melanjutkan ajaran dari kakek saya itu tentang kejawen, saya siap. Nah, dari situ saya masuk ke Alas Purwo. Saya di Alas Purwo itu tidak ditemui apa-apa. Tidak ditemui apa-apa. Ada perasaan, tapi saya tidak ketemu real wujudnya seperti itu. Setelah itu saya mendapatkan wedaran di situ. Saya mendapatkan wedaran dan saya harus memilih. Saya diwedar tentang jati diri. Di situ saya harus memilih dan saya memilih kembali menjadi orang Jawa yang memakai tata cara Jawa. Dan akhirnya dari situ saya disuruh meninggalkan seluruh harta saya, harta benda yang di Madiun itu saya suruh pindah ke Karanganyar tanpa membawa harta benda dari Madiun. Dan akhirnya saya di Karanganyar. Karanganyar sampai 7 tahun dari sekarang. Saya dulu berarti 7 tahun di Karanganyar. Dan segala masalah ekonomi saya itu selesai di Karanganyar itu. Jadi di saat saya disuruh meninggalkan seluruh harta benda saya, di situ malah masalah saya selesai. Dan nama saya di situ memang sudah tidak asing lah bagi orang yang pelaku spiritual. Dan dari dulu saya pakai nama Kang Tro ini ya memang dari situ, dan saya tambahi dulu Kang Tro Lawu itu memang karena dari saya tinggal di lereng Gunung Lawu itu. Nah, dari pertama meditasi di situs kawitan inilah saya seperti merasakan kenyamanan dalam diri saya dan akhirnya saya menjalani meditasi setiap hari. Benturan dengan halusinasi itu ada terus. Itu memang sampai kalau merasakan itu ya enggak usah dilawan, itu memang proses. Bahkan saya dulu ini perjalanan saya di saat saya terbawa ke alam bawah sadar atau halusinasi saya sendiri. Saya ada ketemu dengan dewa. Saya ketemu dengan makhluk-makhluk itu kayak Kanjeng Ratu, itu saya ketemu. Bahkan di saat saya semedi di Pringgondani, di Sukuh, di Cetho, itu saya mendapatkan itu terus. Dan itu saya lawan. Ini halusinasi saya. Kalau siang tidak ada apa-apa, harusnya malam tidak ada apa-apa. Kenapa siang tidak ada apa-apa, malam ada apa-apa? Itu pada real. Semua mendengar. Kayak di Sukuh itu semua mendengar. Suara hewan-hewan, ada gajah, ada macan, ada apa. Itu semua mendengar. 12 orang waktu itu mendengar semua. Tapi bagi saya itu masih halusinasi. Ini tidak mungkin. Itu di situ saya lawan di situ. Nah, dari situlah saya akhirnya membiasakan diri untuk saya tidak terbawa ke arah itu. Akhirnya timbul kesadaran diri. Dan memang saya akui sampai sekarang saya menjalankan ajaran Jawa. Saya menjalankan ajaran dalam menolong ataupun
membantu orang lain. Saya memang memakai ajaran Jawa itu. Dan dari perjalanan inilah saya menemukan yang dinamakan jati diri, di mana saya sebagai orang yang terlahir, sebenarnya saya itu dari Kalimantan, tanah Dayak. Saya dibesarkan di tanah Jawa, walaupun raga saya itu ada campurannya, berarti awalnya dari tanah Kalimantan dicampur dengan yang membesarkan saya ini tanah Jawa. Dan di situ saya memiliki keyakinan diri, ya saya adalah orang Jawa, saya harus memakai ajaran Jawa, saya harus menjalankan kembali apa yang pernah diajarkan oleh leluhur-leluhur tanah Jawa. Dan saya bangga menjadi orang Jawa itu sendiri, karena itulah jati diri saya. Nah, di saat kita mencari jati diri, sebenarnya yang dibutuhkan di sini adalah kesadaran diri kita. Kalau meditasi memang saya keluar masuk hutan-hutan Alas Purwo, Alas Wintera, Sulawesi, Dayak, apa itu, Ketonggo, Gunung Lawu, Gunung Wilis. Itu ya saya memang belajar menyatukan diri dengan alam. Bagaimana saya memang niat saya ingin belajar ilmu ketuhanan, ilmu kehidupan. Disitulah sedikit demi sedikit saya melepaskan diri agar tidak merasa terbeban dalam hidup saya dari segala apa urusan yang menerpa saya. Di situ mulai tertata hidup saya pelan-pelan. Walaupun belum sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Untuk berubah menjadi lebih baik itu jangan menjadi baik dulu, tapi berusahalah semampu panjenengan. Di saat sampai mempunyai masa lalu yang kurang baik, itu adalah masa lalu. Jadikan pelajaran. Jangan sampai kedepannya adalah kita mengulang kembali. Nah, ini kita songsong yang ke depan kita. Ini yang terbaik. Jadi perjalanan spiritual saya itu ya sama, dari agama, dari belajar kanuragan, belajar kebatinan. Habis itu saya mengenal meditasi, dan saya sampai disuruh meninggalkan harta benda saya, hidup di lereng Lawu, dan saya menjalani kembali ke ajaran leluhur ini seperti ini. Ya memang ini ada perjalanannya, dan saya rasakan luar biasa dalam hidup saya. Menjadi diri sendiri itu luar biasa, tanpa harus biar dianggap baik oleh orang lain. Kita itu tidak perlu dipuji orang lain, tidak perlu dianggap baik orang lain, tetapi di saat kita mampu menjadi diri sendiri, itulah jati diri kita sebenar-benarnya. Kita hidup di sini, yuk kita bangga menjadi anak cucu orang sini. Kita bangga dengan ajaran leluhur sini. Karena di saat semakin didalami keilmuan, orang itu semakin belajar. Justru yang dirasakan itu semakin bodoh. Bukan semakin pintar, semakin bodoh. Bodoh karena pemahamannya. Karena dari pemahamannya inilah dia tidak mau merasa pintar, tetapi merasa bodoh. Agar apa? Selalu mencari pemahaman-pemahaman yang lain dari manapun. Nah, makanya buat teman-teman yang baru start mulai meditasi atau apa, ayolah. Jangan negatif, positif thinking aja. Pasti semua yang kita lakukan ini ada manfaatnya dalam hidup kita. Itulah saya pertama kali mengenal meditasi dan sampai sekarang ini. Dan tidak ada yang mengajari saya. Saya menceritakan ataupun membuat video di konten ini itu hasil dari perjalanan saya dalam meditasi. Jadi kalau tidak ada kesamaan dengan yang lain yang saya tidak mengenal teori, saya mohon maaf, itu mungkin kesalahan saya. Dari saya terima kasih. Semoga bermanfaat, bisa menjadi referensi buat teman-teman semua atau edukasi, biar kita tetap semangat dan bisa meraih kembali apa yang kita impikan dengan menjadi jati diri kita yang sebenarnya. Salam cerdas,
Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.